Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Marianti. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah, Umar dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Roman? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya. Ini semuanya berkat doa dari anak-anak dan semua pemirsa ya Umar ya, sehingga kita berdua dapat sehat. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, maka kita harus bersyukur kepada Tuhan ya. Dengan apa? Dengan selalu menjaga kesehatan itu sendiri. Anak-anakku semuanya, wabah COVID-19 ini kayaknya semakin hari semakin merebak ya Umar ya. Maka kita harus benar-benar untuk mentaati protokol kesehatan itu supaya kita bisa memotong mata rantainya ya, dan kita tidak terpapar oleh COVID-19 itu. Dengan cara apa? Ini mentaati protokol kesehatan. Selalu pakai masker kemanapun dan dimanapun ya kemarin kita juga selalu pakai masker. Kemudian yang berikutnya jangan lupa cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik ya kemarin. Kemudian kalau luka-luka ya pakai hand sanitizer ya. Kemudian yang paling penting lagi kita harus menjaga jarak, menghindari kerumunan ya, dan jangan pergi kemana-mana, kurangi mobilitasnya ya. Kalau tidak sangat amat penting. Kalau tidak sangat penting. Tapi kalau penting bagaimana? Ya kita harus benar-benar mentaati protokol kesehatan. Nah, anak-anak semuanya, di samping kita menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga harus berdoa. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal belajar kita hari ini, yuk sekarang kita awali dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita lanjutkan belajar kita di tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Anak-anakku, kali ini kita sudah sampai pada subtema yang keempat tentang penghematan energi. Anak-anak, seperti kita ketahui bersama bahwa energi kita ini jumlahnya terbatas, apalagi energi yang berasal dari fosil ya, dari minyak bumi ya, itu sangat-sangat terbatas. Maka kita harus menghemat ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan secara terus-menerus. Generasi-generasi setelah kita nanti masih bisa memanfaatkannya, ya. Nah, supaya bisa semuanya teratasi, maka kita harus menghemat penggunaan energi. Energi apa saja? Tidak hanya energi yang berasal dari minyak bumi yang tidak bisa diperbarui, tapi juga energi-energi yang lain. Nah, anak-anak semuanya, subtema yang keempat ini kita akan berbicara, kita akan membahas bagaimana kita melakukan penghematan energi ya, dalam menghemat dalam menggunakan energi ya. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita akan masuk pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak semuanya, setiap kali belajar tentu kita mempunyai tujuan belajar. Yang pertama, nanti anak-anak setelah membaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan konsep penghematan energi dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan video ini, ya, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri teknik sambung yang menempel dan menjahit dalam satu karya keterampilan dengan tepat.
Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat merancang pembuatan karya dengan teknik sambung atau menempel dan menjahit dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku dengan menemukan benda konkret dengan benar. Nah, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas dalam satuan tidak baku dengan menggunakan benda-benda konkret dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, yuk sekarang kita perhatikan. Ya, mari anak-anak, kita sekarang masuk pembelajaran pertama, yaitu tentang cara menghemat penggunaan listrik. Anak-anak, perhatikan bagaimana cara menggunakan listrik. Ya, yang satu, anak-anak, bila listrik tidak digunakan atau setelah selesai belajar, hendaknya lampu listrik dimatikan. Yang kedua, anak-anak, kalau ruangan sudah terang, matahari sudah terbit, ya, lampu listrik segera dimatikan. Kipas angin yang tidak digunakan hendaklah dimatikan. Juga AC kalau tidak digunakan juga segera dimatikan. Ya, pada intinya itu semuanya ketika kita tidak pakai lagi ya segera kita matikan ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Ya, supaya lebih jelas ini teksnya kita baca bersama-sama ya. Anak-anak, kita simak ya. Halaman 152, anak-anak mengikuti dengan membaca bukunya masing-masing. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitar bersih. Jendela dan lubang-lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Ya, nah anak-anaknya itu teks tadi yang sudah dibaca oleh Umar, anak-anak juga menyimak ya. Tapi Pak Arman minta tolong ini. Nah, coba kamu baca ulang lagi, kamu pahami ya Bu Maria, apa isinya. Nah, diantaranya di sini ternyata di rumah Dayu itu banyak pohon-pohon ya Bu Maria, yang sangat rindang, yang sangat asri, yang pada akhirnya menjadi udaranya menjadi sejuk karena teduh ya Bu Maria. Karena pepohonan mengeluarkan oksigen. Jadi rumah Dayu tidak memerlukan AC ya Bu Maria, karena apa? Udaranya sudah sejuk. Selain itu Pak Umar, kalau pagi hari jendela rumah harus dibuka. Iya, supaya cahayanya masuk, udaranya juga masuk ya Bu Maria. Ada pergantian udara yang bersih masuk, udara yang kotor biar keluar. Ada sirkulasi udara. Ya anak-anak. Nah anak-anakku semuanya, setelah kamu baca lagi, kamu paham. Sekarang anak-anak, yuk dijawab pertanyaan berikut. Nah, yang pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu
dan keluarga untuk menghemat energi. Tadi dalam bacaan apa yo? Kalau belum paham, ulangi baca lagi ya. Yang kedua, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Iya, apa manfaatnya? Kita harus menghemat energi. Yang ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, ini seperti tadi yang kita sampaikan ya Bu Maria. Kalau nggak ada pohonnya di Kota Semarang ini yang panas ya, sehingga membutuhkan AC. Iya, ya, dipasangin. Kalau tempatnya sejuk nggak akan membutuhkan AC, nggak akan membutuhkan kipas. Nah, anak-anak semuanya, pertanyaannya Pak Ahmad berikutnya, silahkan anak-anak berdiskusi dengan teman-teman biasa menggunakan media sosialmu, boleh pakai apapun, boleh video call dengan teman-teman. Ya, apa yang harus dilakukan untuk menghemat energi? Di sini energinya energi listrik. Ya, apa yang harus dilakukan untuk menghemat energi listrik? Ya, silahkan kamu tulis di bukumu masing-masing, di buku latihan masing-masing hasil diskusimu. Nah, otomatis satu kelompok harusnya sama ya Bu ya. Jawabannya harus sama ya. Karena kerja kelompok. Satu kelompok harus sama ya, harus sama. Kalau si kelompok si A bilang apa ya harus sama, satu kelompok nih harus sama jawabannya. Nah, anak-anak semuanya, tentu anak-anak masih hafal toh anggota kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak semuanya, nah, anak-anak, ketika sore hari ini sahabatmu si Dayu nih yang gimana? Iya. Itu di jendela, di sana udaranya, anginnya bertiup agak kencang, sehingga dia punya ide untuk membuat sebuah mainan. Nah, mainannya yang kita kenal dengan kincir angin. Nah, anak-anak semuanya, sebenarnya kincir angin ini kalau dibuat dengan besar ya Bu Maria, dengan besar kemudian dihubungkan dengan generator, bisa kita gunakan untuk membuat pembangkit tenaga listrik seperti yang sudah kita pelajari pada subtema yang sebelumnya ya. Kita pelajari tentang PLTB ya Bu ya, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, hari ini anak-anak semuanya, tentu anak-anak pengen tuh ikut bermain kayak Dayu, membuat kincir angin sendiri. Nah, bagaimana caranya membuat? Nah, ini bahan-bahan yang diperlukan. Ini Edo dan Beni yang akan membuat kincir angin. Tadi yang bermain Dayu, karena Edo dan Beni melihat, maka dia kepingin membuat. Yang pertama yang dibutuhkan kertas lipat. Umar sudah siapkan kertas lipat ya Bu Umar ya? Iya, kertas lipat anak-anak. Kertas lipat. Oh, Pak Rahman juga bawa ini. Nah, saya pakai yang warna apa ya? Wah enggak, aku pakai warna biru Bu Umar. Aku pakai warna biru. Nah, Bu Umar merah, ini pakai warna biru. Kemudian yang kedua ada lem. Wah, lem ya. Lem. Kemudian yang ketiga sedotan plastik, tapi kita nggak pakai sedotan Ibu Maria, kita pakai stick. Pakai stick ya. Nah, karena kebetulan ini pasti tidak ada sedotan di sini. Nah, kemudian yang keempat gunting. Nah, ini gunting. Nah, kemudian karton atau kertas panel. Ini kartonnya. Umar ya sudah siap kartonnya. Nah, ini kartonnya. Nah, ini sudah siap. Kemudian yang berikutnya adalah paku payung berwarna. Tapi punyaku warnanya putih Umar. Iya. Nah, punyanya Umar warnanya apa Umar? Putih. Oh, putih sama ya. Ini paku payung berwarna. Pinus juga bisa. Pinus juga bisa. Jarum pentul juga bisa Umar. Ini kalau ini saya juga ada pinusnya. Ini ada pinus. Jarum pentul juga bisa ya. Kemudian yang terakhir yang dibutuhkan apa ya Bu Maria?
Oh, penggaris. Penggarisnya untuk penggaris nanti. Ini penggarisnya. Ya. Nah, anak-anak semuanya. Untuk mengukur. Nah, sekarang kita mulai bekerja untuk membuatnya. Buku kita singkirkan dulu kayaknya, Pak. Kita geser dulu bukunya. Oke, ya, semuanya sudah siap, alatnya sudah siap. Baik, anak-anak semuanya, sekarang kita mulai membuat, ya, Bu Maria. Nah, ini anak-anak kertas kita. Punya Bu Mar itu kayaknya sudah persegi ya, Bu Mar? Iya. Kalau punya Pak Ahmad masih persegi panjang. Ini harus kita buat persegi dulu. Kita buat persegi dulu. Caranya seperti ini, kita lipat aja pojok ke pojok, ini pasti nanti akan jadi persegi. Nah, pojok, iya, ini. Nah. Jadi anak-anak kalau kertasnya belum berbentuk persegi, kita bentuk dulu kertasnya berbentuk persegi. Nah, ini sudah kayak begini, kita potong yang ini. Nah, kita potong begini. Ya. Enak Bu Mar nih kayaknya, Bu Mar kertasnya udah persegi. Mas sudah dapat kertas yang berbentuk persegi. Iya. Nah, sudah sekarang sudah menjadi persegi kayak punyanya Bu Mar sama. Nah, setelah itu kita garis ya Bu Mar ya. Iya. Nah, dari pojok menuju ke pojok. Iya. Kita garis. Nah, punyanya Bu Mar sudah digaris. Sudah. Waduh, Pak Roman ketinggalan ini. Ini kita garis begini. Nah, garis dari pojok sini ke sini. Ini juga dari pojok ke sini juga sama. Dari sini ke sini juga. Ini ya Bu Mar? Iya. Kita garis begini. Mana ini? Iya. Nah, jadi begini. Ya. Nah, Jadi sudah ya Bu Mar? nanti menggarisnya dari sudut sampai sudut. Kita garis dari sudut sini sampai sini kita garis. Sudah? Sudah. Ya. Kalau sudah sekarang digunting ya Bu Mar? Iya. Nah, guntingnya sesuai garisnya ya Bu Mar ya? Iya. Tapi jangan sampai pojok. Kita ambil kira-kira Begini Pak, sebelum kita gunting, kita lipat dulu. Oh, kita lipat Iya, dulu ya? kita ambil garis tengah, kita lipat menjadi 2 sama besar. Oh, gitu. Iya. Atau boleh digaris ya Bu? Boleh. Oh, saya pakai garis saja Bu. Cuma juga menggunakan penggaris. Kita garis begini baru berarti Bu. Iya. Kita garis begini. Ya, ini anak-anak. Ya, terus Gini yang ya? satu juga. Nah, Yang seperti ini satu jadinya. juga, ya, kita. Jadinya seperti ini. Kita lipat dengan besar ukurannya sama. Iya. Iya. Ya. Nah, Kemudian kalau sudah anak-anak, kita potong dari sudut, tapi jangan sampai ke tengah, titik ya. tengah. Jangan sampai kasih jarak 2 cm boleh ya, Iya, Bu Maria? boleh. 1 atau 2 cm ya. Dari jarak ya 2 cm. Nah, 2 cm kira-kira ya. Kita ukur Ya. dari sini ya. Kita beri jarak 2 cm, kita ukur, kita beri titik. Ini ya Bu Maria? Iya. Iya. Nah, semua anak-anak, semua sudut kita beri jarak 2 cm, 2 cm semua kita beri titik. Nah, ini ya Bu Maria. Nah, kita kasih titik ini ya Bu Maria. Iya. Berarti di dalam juga kalau dihubungkan menjadi persegi juga ya Bu Maria? Iya. Ini ada persegi lebih kecil di dalam. Ini. Oke. Ya. Begini berarti Bu Maria Iya. gambarannya ya. Sudah Kira-kira jadi ya, seperti Nak. ini Ya. ya. Kalau sudah jadi begini, kita potong yang di sudutnya dulu, ya, yang Dari ujung sampai dari titik sudut ya, Bu Maria? sampai titik tadi, Nah, ya. kita potong. Kita potong. Nah, ini. Iya, lurus, Lurus garisnya sampai persis titik, lurus sampai begini. titik. Ah, Ya. Sudah? Keempat
empat-empatnya Iya. kita potong dulu. Ya, kita empat-empatnya. Dari sudut ya anak-anak, dari sudut. Dari sudut. Kita potong hati-hati ya anak-anak kalau menggunakan gunting ya, jangan sampai kena ya. Sudah, jadilah begini. Wah, Gemar cepet banget, Pak Ahmad ketinggalan terus. Iya, Ya, sudah. Ini salah satu saat lipat sampai sini. Saya lem ya. Nah, saya kasih lem. Aduh, lemnya udah dalam nih, Gemar. Ini lem. Saya taruh sini. Iya, satu. Nah, wow, lepas lagi. Belum kering. Kemudian ini yang berikutnya, yang ini sebelahnya, wah ini lemnya kurang bagus. Sebelahnya tarik juga, lem juga. Nah, iya, ini lemnya kurang bagus ini, lemnya Pak Roman. Ya, oh, lepas lagi. Terus ini yang sebelah sini juga kita tarik lagi ke sini. Iya. Yang terakhir ini kita tarik, kita lipat juga. Oh, lemnya kurang kenceng ini, Bumar. Kurang banyak tuh Pak. Kurang banyak, tak kasih yang banyak. Kasih yang banyak. Nah. Iya. Terus ini ke sini. Iya. Nah. Terus yang terakhir ini yang sini juga kita tarik ke sini. Melipatnya diberi jarak satu-satu ya anak-anak. Nggak apa-apa. Pokoknya saya dibuat begini. Aduh, ini lepas lemnya kurang bagus, Umar. Besok aku dibeliin lem yang bagus, Umar. Nah, jadilah seperti ini. Ya, sekarang kita tempel ya. Supaya bisa berputar dengan baik, di belakangnya kasih kertas dulu, Bu. Iya. Ya, dikasih potongan kertas supaya nanti bisa berputar ya. Nah, ini kasih belakangnya sini. Nah, kemudian dari depan kita tusukkan ya Umar ya, apa pinus kita tadi. Tusukkan. Ini nyambung ke sini. Ini taruh di belakangnya. Hati-hati ya anak-anak ya, dan sampai kena. Nih. Nah, sekarang supaya nanti bisa digunakan untuk bermain, dikasih tangkai. Tancapkan di tangkai ini ujungnya. Hati-hati. Pokoknya pesannya Pak Rahmat harus hati-hati. Begini. Pak, nggak bisa memasangnya. Ya nanti minta dibantu orang tua, ya. Nah, jadinya seperti ini. Oh, nilainya Pak Rahmat kurang bagus, masih lepas lagi. Anak-anak, nanti kamu bisa menggunakan pinus boleh, jarum payung boleh, kawat juga boleh ya. Pokoknya kamu berusaha setelah balik-balik ini, jadi kita tempel di tongkat, ya. Nah, bisa berputar. Ya, Usahakan bisa berputar. Ya. Iya, jadi punya Umar, ayo punya Umar. Umar tidak kuat masukkan ke kayunya ya. Oh iya, tidak apa-apa Umar. Ya, itu punya Umar sudah jadi. Iya. Jadi anak boleh menggunakan paku payung, boleh pinus, boleh kawat. Umar nggak kuat itu tangannya. Yang penting nanti balik-balik kita gerakkan bisa berputar kayak punya Pak Rahmat ini. Ya. Siapa yang menggerakkan balik-balik anak-anak? Ayo. Siapa yang menggerakkan balik-balik? Ini siapa ya? Iya, siapa yang? Iya. Pak Romat, tidak Pak Romat, balik-balik kok bisa bergerak.
karena didorong oleh angin. Angin. Ya. Selanjutnya nanti anak-anak ditempel, usahakan nanti bisa berdoa. Ya, paham ya anak-anak? Iya. Nah, anak-anakku semuanya, tadi anak-anak tentunya memperhatikan Bu Mar sama Pak Rahmat membuat baling-baling atau kincir angin tadi. Bahannya tadi kertas. Iya. Punya Bu Mariati berwarna merah, punya Pak Rahmat berwarna biru. Ya, tadi kertasnya ternyata punya Pak Rahmat lebih besar, maka kincirnya jadinya lebih besar daripada punya Pak Rahmat ya. Kalau anak-anak mau membuat lebih kecil, ya berarti kertasnya ukurannya lebih kecil. Nah, anak-anak semuanya, supaya kita bisa tahu lebarnya kertas, yuk sekarang kita belajar bagaimana mencari kelilingnya. Kemudian nanti kita juga akan bagaimana mencari luasnya kertas ini. Nah, sekarang kalau keliling berarti kita akan memutari bendanya ya Bu Mari. Iya. Ini ditambah sini, tambah sini, tambah panjangnya ini. Namanya keliling. Ini namanya keliling. Iya. Kita kalau berangkat dari pojok sini, Iya, lari dari pojok sini dulu sampai pojok. Terus Belok. lari Lagi ya. sampai belok lagi. Belok lagi. Iya, lari. Belok lagi sampai ke tempat semula. Ini namanya keliling. Ya. Nah, lari mengelilingi. Ya. Nah, sekarang ini kita coba ukur pakai korek api ya Bu Maria. Iya. Ini kasih 1, 2, 3 korek api. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini aja Yang ke sini nggak usah tak kasih korek api lagi. Tinggal menghitung saja. Bisa. Nah, panjangnya ke bawah ini tadi. Ini panjang kan, lebih panjang maka dikatakan panjang. Ini ada 5 batang korek api. Lebarnya di 1, 2, 3 ya, 3 batang korek api. Kelilingnya berarti kan kita akan mencari ke sini ya Bu Maria. Iya. Nah, maka keliling sama dengan 5 korek api ditambah 5 korek api, sini ditambah sini. Kemudian ditambah 3 korek api sini, ditambah 3 lagi korek api yang sebelah bawah. Sama dengan berapa? 2 kali 5 ditambah 2 kali 3. 2 kali 5 sama dengan 10. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kelilingnya adalah 16 batang korek api. Kalau kita keliling ke sekolah berarti pakai langkah ya Bu Maria. Iya. Ya. Karena kita berjalan. Nah, ini cara mencari kelilingnya. Jelas anak-anak sampai sini? Oke, anak-anak hebat, anak-anak yang pintar. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan ini kita akan mencari luasnya? Ini luasnya berapa sih? Berapa kotak ya? Kalau mau dihitung ini kelamaan ya Bu Maria. Iya. Maka ada caranya sayang. Nah, luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Nah, sekarang panjangnya berapa ya? P-nya ini panjangnya berapa ya? Coba ini panjangnya yang ke atas apa ke samping? Ke atas ya Bu Maria? Yang ke atas. Karena ya, kotaknya banyak disebut panjang. Ya coba kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 5 kita tuliskan di sini, berarti panjangnya 5 persegi, 5 kotak persegi. Sekarang lebarnya berapa? Nah, mulainya dari sini ya Bu Mar? Apa dari sini ya Bu Mar? Dari yang kuning Pak. Oh, dari yang kuning. Berarti begini ya Bu Mar? 1 begini. Iya. 2, 3, 4. Itu yang disebut lebar. 4 sekarang kita tuliskan di sini ya Bu Mar? Atau kita tulis L. 4 ini lebarnya 4 persegi. Sekarang hitungnya bagaimana? Gak usah dihitung semuanya. Nah, sekarang luas seperti rumus ini tadi, panjang 5, kita tuliskan 5. Iya, begini ya Bu Mar ya. Kali lebarnya berapa? Oh, 4. Ya, taruh sini 4 sama dengan berapa?
kali 4 berapa ya? Ayo berapa? Dulu sudah ada tugas menghafal perkalian. Nah, pasti anak-anak sudah hafal semua ini Bu. Ya, harus hafal ya anak. Berapa aja? 5 kali 4, siapa bisa ya? Oh iya, pinter. Ternyata 20 persegi satuan. Bisa anak-anak ya? Jelas ya? Anak-anak hebat ya Maria. Oke, baik anak-anak semuanya. Kalau sudah jelas, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang ini hitung perkiraan luas gambar berikut. Silakan anak-anak dihitung ini, dikerjakan. Nah, berapa? Ya. Nah, rumusnya anak-anak ya. Kayak tadi. Rumusnya. Luas rumusnya panjang kali lebar. Ya, kayak tadi ya, Umar ya. Cara menghitungnya kayak yang dijelaskan Pak Rahmat dan Umar tadi. Yang kedua ini ya, silakan juga cari luas di buku masing-masing. Tapi perlu digambar nggak, Umar? Nggak usah ya Pak? Nggak usah ya. Iya, nanti anak-anak malah kesulitan nanti membuatnya. Ya. Nah, sekarang anak-anak semuanya. Nah, tugasnya ini. Untuk tugas kegiatan di rumah ini. Buat kincir angin ya, sesuai petunjuk di buku halaman 155 sampai 157. Iya. Tapi harus direkam mulai dari proses pembuatan sehingga anak-anak mencoba kincir anginnya bisa berputar seperti kepunyaan Pak Rohmat. Oke? Jelas anak-anak semuanya? Tapi yang matematika tadi dikerjakan di buku ya gimana? Matematikanya dikerjakan di buku benak kecil ya, biar kamu berlatih cara menghitung luas. Nah, ya. Yang dikirim ke classroom, buatlah kincir angin. Nah, tapi kincirnya nggak usah dibawa ke sekolahan. Cukup anak-anak membuatnya direkam. Waktu motong direkam sedikit, pause, nanti ngelem direkam sedikit, berhentikan lagi sampai selesai hingga kamu mainkan. Ya jelas anak-anak semuanya. Atau kalau mau lebih hebat, kamu jelaskan bagaimana caranya kayak Pak Rahmat tadi. Ya seperti itu akan lebih hebat lagi. Oke anak-anak semuanya, kayaknya belajar kita hari ini kita akhiri dengan membuat kincir angin ya benar ya. Nah anak-anak, karena sudah usai belajar kita hari ini, yuk sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, tadi anak-anak sudah belajar tentang istilah khusus terkait konsep penghematan energi. Yang kedua, ciri-ciri teknik sambung dalam karya keterampilan. Kita buat kincir angin, potong, sambung pakai lem tadi ya kemarin. Kalau besok kita menjahit kemarin. Yang ketiga, menentukan luas dalam satuan tidak baku. Anak-anak semuanya, nah, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, apabila anak-anak merasa ada kesulitan, ada yang belum paham, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau boleh komen di channel YouTube ya, di channel ini. Kemudian anak-anak juga boleh langsung WA ke Bu Mariati ataupun WA ke Pak Rahmat, bisa secara dengan Japri. Anak-anak semuanya nggak usah khawatir, Pak nggak ada nomornya. Ada, silahkan dibuka di di channel YouTube. Di situ ada deskripsi. Nah, di situ ada nomor HP-nya Bu Mas, ada nomor HP-nya Pak. Anak-anak semuanya, sebagai penutup, yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu menyampaikan terima kasih yang terkira pada anak-anak semuanya, karena anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran di video
yang kita buat bersama ya Bumar ya. Dan tak lupa Pak Rahmat minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Bumar juga ya anak-anak, mungkin ada tutur kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Bumar mohon maaf. Sekian dari Pak Rahmat dan Bumar. Jangan lupa sebelum kita berpisah, tombol subscribe yang masih merah seperti ini silahkan dipencet dulu biar berwarna putih seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas seperti ini ya. Dan yang terakhir di share kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada siapapun di grup sosial media supaya mereka yang mungkin sama-sama kelas 3 bisa ikut belajar bersama kita. Sekian dari Pak Rahmat dan Bumar Yani. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.